Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja dan sehat selalu. PPKN kelas 12 kemarin kita sudah membahas di sesi sebelumnya, yaitu tentang peran advokat dan peran KPK. Hari ini kita lanjut di materi berbagai kasus pelanggaran hukum. Kalian tentunya pernah mendengar peristiwa pembunuhan, perampokan, atau pemerkosaan yang terjadi di suatu daerah. Kalian juga tentunya pernah melihat di televisi seorang pejabat negara ditangkap karena melakukan korupsi. Nah, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan korupsi merupakan sebagai contoh dari pelanggaran hukum. Apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Satu, pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Dua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Baik, lanjut. Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh aparat penegak hukum sendiri. Berikut ini contoh perilaku bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Satu, dalam lingkungan keluarga, diantaranya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, nonton televisi sampai larut malam, dan bangun kesiangan. Dua, dalam lingkungan sekolah, diantaranya satu, menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, serta berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Itu adalah perilaku pelanggaran di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Baik, kita lanjut. Tiga, dalam lingkungan masyarakat, diantaranya mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, mengonsumsi obat-obat terlarang, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, melakukan perjudian, ataupun membuang sampah sembarangan. Empat, dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya tidak memiliki KTP, tidak memiliki SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilu, serta merusak fasilitas negara dengan sengaja. Oke, lanjut ya. Ada beberapa macam pelanggaran hukum, misalnya apa? Aksi anarkisme. Anarkisme itu adalah salah satunya dalam bentuk unjuk rasa yang sering dilakukan oleh masyarakat. Aksi anarkisme itu dapat berupa tindakan melakukan kekerasan dalam berunjuk rasa, membawa air keras, memblokade jalan sehingga terjadi kemacetan, merusak fasilitas umum, dan lain-lain. Kemudian pelanggaran hukum yang kedua yaitu korupsi. Salah satu masalah terbesar di pemerintahan Indonesia adalah masalah korupsi. Masalah korupsi ini tidak hanya mencakup bidang pemerintahan saja, tapi dalam bidang pelayanan publik seperti sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian pelanggaran hukum yang ketiga yaitu pembunuhan.
Pembunuhan menjadi salah satu masalah sosial di dalam masyarakat dan seluruh dunia. Pembunuhan merupakan salah satu masalah HAM yang sangat berat dan merupakan tindakan yang sangat keji. Pembunuhan dapat menjadi karena berbagai faktor seperti dilatar belakangi dendam, masalah kejiwaan, terdesak, dan keterbatasan. Oke, kita lanjut di pelanggaran yang keempat, yaitu perjudian. Masyarakat perlu diimbau untuk memerangi perjudian yang kini marak di Indonesia. Pasalnya, perjudian selain merupakan pelanggaran pidana, keberadaannya juga sangat meresahkan dan menyengsarakan rakyat. Perjudian dinilai dapat membuat orang nekat melakukan berbagai tindakan pelanggaran hukum seperti pencurian dan sebagainya. Kemudian pelanggaran yang kelima yaitu pencurian. Seperti yang sering dihadapi masyarakat, sebagian masyarakat masih belum menyadari bahwa pencurian adalah tindakan kriminal dan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku dan denda. Pencurian dalam sisi manapun adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum. Kemudian contoh macam pelanggaran yang keenam yaitu terorisme. Salah satu ancaman bagi setiap negara dalam keutuhan adalah terorisme. Terorisme merupakan suatu tindakan sekelompok orang untuk menentang suatu hal yang dianggapnya salah dan merupakan tindakan yang menyimpang serta menghalalkan segala cara untuk memberantas apa yang dianggapnya salah. Kemudian kita lanjut di macam yang ke-7, pemerasan. Umumnya orang-orang yang melakukan pemerasan adalah karena orang tersebut ingin mendapatkan apa yang diinginkan, seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang saat ini bahwa semua dilakukan dengan uang dan hanya yang mempunyai uang yang akan menang. Dari kata-kata di atas merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Memang tanpa uang kita tidak dapat melakukan sesuatu, tetapi bukanlah uang yang menjadi faktor utama. Kemudian lanjut di macam yang ke-8, macam pelanggaran yang ke-8 yaitu pelecehan seksual. Beberapa tahun belakangan ini istilah gender menjadi bahan perbincangan yang hangat di berbagai forum dan media, formal maupun informal. Hampir setiap bidang pembangunan menganjurkan dilaksanakannya analisis gender dalam komponen program. Namun tidak sedikit pula yang masih menganggap bahwa gender adalah sama dengan jenis kelamin atau lebih sempit lagi, gender sama dengan perempuan. Hal ini tidak mengherankan mengingat memang lebih banyak kaum perempuan yang mendapat dampak dari ketidakadilan gender dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat daripada kaum laki-laki. Dengan demikian, ketika masalah gender diperbincangkan, seolah-olah hal tersebut telah identik dengan masalah kaum perempuan. Oke, lanjut di yang pelanggaran yang ke-8 yaitu kecurangan. Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kriminal bukan digunakan secara ketat dalam anti hukum. Kriminal berarti setiap tindakan kesalahan yang serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dengan demikian, meskipun seorang pelaku kecurangan dapat menghindari penuntutan kriminal secara berhasil, tindakan kriminal mereka tetap dipertimbangkan. Kecurangan adalah istilah umum mencakup berbagai ragam alat yang kecerdikan manusia dapat direncanakan dilakukan oleh seorang individual untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu. Oke, kita lanjut di materi selanjutnya yaitu tentang peristiwa yang sering terjadi. Dari semua pelanggaran hukum yang telah dibahas, peristiwa yang paling sering terjadi adalah kecurangan. Mengapa? Karena hal yang sering kita jumpai apalagi di kalangan pelajar yang bersekolah adalah ketika menghadapi suatu ujian, ulangan dan sebagainya. Jika ditanya siapa yang tidak pernah menyontek, maka pasti tidak akan ada yang menjawab bahwa dirinya tidak pernah menyontek.
Hal ini dikarenakan semua orang pasti pernah menyontek dan tidak ada orang yang tidak pernah menyontek. Contoh konkretnya saja, ketika menjelang ujian nasional masih banyak saja anak-anak yang mempercayai kunci jawaban yang beredar dan dijual dengan harga yang lumayan gitu ya. Pada waktu masih ada ujian nasional. Kemudian dua, jalan keluar dari pelanggaran. Jalan keluar dari pelanggaran dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain satu, tingkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, mengikuti seminar-seminar. Tiga, bergaul dengan orang-orang yang baik. Empat, selalu berpikiran rasional terhadap sesuatu. Lima, mematuhi segala aturan dan undang-undang. Enam, melakukan sosialisasi peraturan. Tujuh, mematuhi perintah serta ajaran guru dan orang tua. Delapan, tidak melanggar aturan dan tata tertib. Sembilan, mempelajari mengenai peraturan dan tata tertib, serta 10, meningkatkan sosialisasi serta perasaan kemanusiaan. Baik, lanjut. Kadar sadar hukum masyarakat. Dari berbagai pelanggaran hukum yang kita bahas pada sebelumnya, kita dapat mengukur kadar sadar hukum masyarakat saat ini, bahwa masih sangat kurangnya kesadaran masyarakat di lingkungan kita mengenai pentingnya peraturan ditegakkan. Masyarakat menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu kekuatan yang tidak berkuasa pada diri mereka, sehingga mereka berpikir bahwa setiap pelanggaran yang mereka lakukan tidak akan merugikan mereka. Padahal peraturan tersebut dibuat untuk keamanan dan kenyamanan bersama seluruh orang. Masyarakat mulai tidak berpikiran rasional dan menyimpang. Masyarakat mulai kurang memahami dan menjunjung tinggi peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Mereka merasa sudah tidak perlu lagi mematuhi peraturan karena menganggap bahwa mereka akan lebih mendapatkan keuntungan jika mereka tidak mematuhi undang-undang. Selain itu, mereka tidak perlu repot-repot untuk mematuhi peraturan. Saat ini jarang kita temui orang-orang yang benar sadar akan hukum. Namun banyak orang pula yang mengusahakan hukum itu bisa ditegakkan dan dipatuhi oleh semua orang. Baik, para peserta didik kelas 12, materi sesi hari ini kita sampai di sini. Kita akan melanjutkan di sesi selanjutnya tentang sistem peradilan nasional. Nanti untuk penugasan kalian tetap buka di web saya agusherwinarno.com di Office 365. Semoga kalian tetap semangat belajar, tetap jaga kondisi kesehatan kalian, tetap ikuti himbauan pemerintah prokes 5M, berdoa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.